Halo teman-teman, balik lagi dengan saya. Gimana? Sehat-sehat ya? Semoga semuanya sudah kaya, sukses, dan happy. Yes. Halo, kamu gimana? Nggak jelas. Ya, jadi teman-teman kita langsung aja, nggak usah basa-basi ya, karena saya belum tahu lagi harus basa-basi kayak mana ya dengan. Oke, hari ini gue pengen ngomongin sesuatu yang menarik ya. Nah, di sini gue pengen lebih bercerita gitu, karena ini adalah salah satu juga. Ya, intinya banyak faktor-faktor yang menyebabkan pada akhirnya WKWK gue pindahkan ya arah developmentnya gitu ke sesuatu yang lebih sifatnya lebih holistik gitu ya, nggak cuma ngomongin tentang digital marketing. Salah satunya adalah karena untuk memahami manusia gitu ya. Sebenarnya untuk to succeed in marketing itself tuh gitu, lu sebenarnya bisa membuat suatu terobosan ataupun kreasi-kreasi bermarketing gitu ya, yang itu tuh sebenarnya bisa lu dapatkan kalau lu belajar jauh lebih banyak ya di luar dari si koridor marketing. Itu yang sangat-sangat gue sayangkan, dan jujur gue belum kemarin ya, gue sadar betul gue belum berhasil ya membantu menerjemahkan pikiran gue ini gitu ya, istilahnya tadi ya insight gue itu tuh ke teman-teman dengan baik lah. Jadi gue selama ini juga masih kurang konsisten. Gue juga nulisnya terbatas gitu. Jadi makanya gue mencoba untuk kalau di video kan gue bisa bercerita dan bisa membawa topik apa aja gitu ya ke sini. Nah, jadi ini adalah salah satu kejadian yang membuat gue tuh kayak what? Ya, gue bisa dibilang orang yang sangat menghargai lah. Gue sangat menghargai aktivitas thinking ya. Jadi gue sangat menghargai rasionalitas gitu. Tapi at the same time gue juga suka mempertanyakan sesuatu gitu. Maksudnya ada ranah-ranah imajinasi yang gue suka gunakan. Walaupun gitu seringkali imajinasi gue ini sering gue blok gitu ya dengan rasionalitas saya ini gitu, karena berpikir bahwa rasional istilahnya above everything lah gitu, karena itu currency ya. Rasional orang kan yang ya apapun itu, walaupun gue seorang wanita gitu yang katanya kan seringkali aspek rasionalitas itu bukan aspek yang dijagokan gitu ya di seorang wanita. Tapi gue tetap merasa sebenarnya rasionalitas itu ya penting. Gitu ya, karena susah banget untuk berkomunikasi dengan orang lain, itu satu. Dan kedua, memang dunia ini dibangun menurut gue salah satunya dengan ya aspek rasionalitas tadi gitu ya. Seperti itu. Nah, hingga suatu ketika ya gue sempat mengalami sebuah istilahnya mental gue tuh lumayan capek gitu di tahun ini sih, di awal tahun gitu. Itu gue benar-benar ngalamin yang namanya mental exhaustion ya. Gue baru ngerasa di situ, mungkin kayaknya gue juga nggak tahu sih, kan gue cuma baca deskripsi dari browsing aja gitu ya. Tapi gue ngerasa mungkin itu yang namanya soul exhaustion. Jadi gue benar-benar capek. Jadi gue lumayan capek banget secara mental karena gue ngurusin banyak hal dan banyak challenge yang diberikan kepada WKWK. Nah, di bulan April tuh gue benar-benar mencoba untuk melepaskan diri ya dari segala macam activity yang bisa dibilang memberatkan gue ya. Jadi semua tuh gue lepasin, gue benar-benar vakum ya, gue benar-benar mencoba untuk mengistirahatkan diri lah gitu secara total di rumah, dan sekaligus mencoba mencari jawaban terhadap apa sih sebenarnya yang terjadi dengan diri gue gitu. Itu gue benar-benar capeknya tuh kayak capek gila loh, capek mungkin itu bisa dibilang salah satu titik terendah gue ya. Sebelum kejadian itu gue tuh selalu ngerasa kayak orang-orang tuh pada bilang gagal dalam bisnis ini apa ya gitu ya, tuh sampai mati. Biarin aja lah ya, udah. Tapi terus gue OCD nih. Jadi tidak tahan. Oke, ya udah gue charge ya. Jadi nggak apa-apa, dia akan menemani kita lagi teman-teman. Tadi sampai mana ya gue? Tiba-tiba gue lupa. Nah ya, jadi gue berusaha untuk ya menemukan gitu solusi terhadap apa sih sebenarnya yang terjadi dengan diri gue gitu ya. Nah, menariknya teman-teman, di situ gue bertemu ya dengan seseorang. Tapi gue nggak bisa cerita orang ini siapa. Tapi long story short, orang ini yang membantu gue menemukan, sebenarnya dia nggak secara langsung ya, tapi
dari dia gue belajar tentang ternyata tuh orang, realita yang ada dalam diri orang tuh apa ya, beda-beda banget. Jadi bagaimana manusia memandang realita tuh antara satu orang dengan orang lain tuh bener-bener bedanya tuh yang bisa sampai se-ekstrim itu gitu. Nah, jadi orang ini itu, gue gak usah cerita dia profesinya apa gitu, tapi intinya orang ini tuh punya ya bisa dibilang kemampuan indera keenam gitu ya. Jadi dia punya gift gitu ya secara spiritual, sehingga orang ini tuh bisa melihat adanya spirit-spirit yang ada di dalam body seseorang lah. Kira-kira seperti itu, long story short. Buat gue yang lucu itu adalah gue secara pribadi tuh ngerasa kalau ini pengalaman yang di luar nalar gue banget gitu, di luar Fikri, di luar Nurul dan Fikri. Jadi gue ngerasa astaga gitu. Dulu gue berpikir menariknya gitu. Dulu gue ngerasa kayak di dunia ini tuh cara hidup ya mengandalkan rasio lu gitu. Jadi rationality is the key, seperti itu. Hingga ternyata gue mendapatkan sebuah jawaban dari hal-hal yang menurut gue secara pribadi itu sangat-sangat tidak make sense ya. Di situ gue seperti mendapatkan thinking moment. Jadi gue benar-benar mendapatkan sebuah milestone of thinking yang benar-benar ngubah semua cara berpikir gue gitu. Dan gue baru sadar tentang, oh my god, berarti di setiap kepala orang itu banyak sekali realita-realita yang mungkin it's hard to believe gitu ya buat diri lu. Tapi bayangin, orang ini berarti dia hidup ya, dan dia pun melakukan segala macam kegiatan profesionalitasnya itu ya dengan gift-nya dia juga, dan dia bernavigasi di kehidupan dia sehari-hari dengan membawa belief itu. Di situ gue bener-bener merewire ulang sebenarnya tentang konsep benar dan salah. Ya dulu gue berpikir hal-hal yang pokoknya secara rasional nggak masuk akal, oke, itulah hal yang sama dengan salah gitu ya. Dan hal-hal yang masuk rasio atau secara logika berpikir penalarannya oke, masuk, nah itu adalah hal-hal yang bisa dibilang oke, ini benar gitu. Semenjak gue ketemu si orang ini ya, gue jadi banyak banget belajar tentang filsafat ya. Jadi gue baca buku-buku filsafat yang mungkin gak se-advance itu ya, tapi istilahnya gue mencoba untuk mendalami ya konsep-konsep berpikir gue ke situ juga gitu, untuk membuka apa ya istilahnya sisi otak gue mungkin gitu ya, yang selama ini tidak pernah gue pertanyakan gitu. Jadi gue benar-benar istilahnya restructure ya, reconstruct ulang segala macam belief-belief yang dalam kepala gue gitu. Dan gue bertemu ya dengan sebuah quote yang astaga, ini apa janjian jawaban ya dari pertanyaan gue gitu, bahwa ada seorang filsuf, sebenarnya dia bukan filsuf sih, dia itu seorang psikiatris ya, seorang psikiater. Dia lumayan bisa dibilang terkenal lah gitu. Mungkin orang-orang atau teman-teman di sini yang jurusan psikolog ya mungkin memahami ini, ataupun para praktisi psikiater di sini juga mungkin memahami gitu. Jadi ada satu orang namanya itu Carl Jung. Tulisannya Carl Jung ya, Jung. Si Carl Jung ini tuh dia itu melakukan banyak sekali ya berbagai macam eksperimen gitu ya, yang benar-benar menurut gue ini eksperimental sekali ya. Jadi dia mencoba untuk mempelajari human psyche lah ya secara mendalam gitu, dan di situ tuh ada sebuah quote yang pernah dia keluarkan. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang disebut sebagai make sense dan tidak make sense. Ya, tapi bukan berarti itu benar atau tidak benar. Itu adalah sebuah pemikiran yang menarik gitu. Bagaimana kemudian proses sesuatu bukan berdasarkan masuk akal dan tidak masuk akalnya gitu, dan menjustifikasi bahwa ini benar atau salah gitu, tapi bagaimana melihat bahwa ini adalah sebuah fenomena yang terjadi. Nah, ketika kita udah accept gitu ya bahwa ada possibility ini gitu, biasanya kemudian kita jadi bisa melihat sesuatu tuh secara lebih bijak mungkin ya, kalau definisi gue gitu. Jadi gue nganggep bahwa ternyata lu belum tentu benar dengan definisi lu pula gitu ya. Dan di luar sana pun ada orang yang sebenarnya menganggap hal-hal yang tidak make sense itu adalah sesuatu yang benar gitu. Dan itu menjadi realita dan kehidupan dia, dan dia berpenghasilan dari itu gitu. Dan ada orang-orang lain pun juga yang menghargai segala macam ya quality yang dia percayai itu gitu, quality yang mungkin bisa dibilang tidak make sense itu
ya, dan it's totally fine. Dan di situ gue jadi kayak, oh menarik sekali ya. Jadi ada semacam gambaran atau visualisasi ya sekarang nih. Jadi kalau misalnya gue ketemu orang-orang tuh, gue jadi tertarik untuk pelajari sebenarnya reality orang ini tuh apa sih, reality orang ini tuh apa sih, dan segala macam gitu. Karena terkadang tuh kita ngeliat kan, oke, reality ya apa yang ada di depan kita gitu ya. Dan justru menurut gue dengan meng-acknowledge bahwa ada reality-reality yang mungkin saja dialami sangat totally different ya, berbeda dengan diri lu gitu. Justru itu sangat-sangat bisa meminimalisir ya, atau mengurangi ya tingkat misunderstood ya, jadi mengurangi tingkat miskomunikasi gitu, karena basically lu mencoba untuk memahami orang ini tuh punya reality seperti apa sih gitu, dan lu tidak menjudge orang ini berdasarkan apa yang terjadi dalam reality lu saja gitu, karena belum tentu diri lu juga benar gitu kan, dan di luar sana pun benar versi dia pun juga sangat-sangat valid gitu misalnya di posisi dia ya, seperti itu. Nah jadi teman-teman, sekali lagi gue menceritakan ini dengan harapan ya, bahwa dengan menyadari bahwa ada reality ya yang mungkin kalau dibawa dalam konteks marketing, ada masing-masing reality yang market teman-teman nih punya nih ya, dan lu juga punya reality lu sendiri sebagai brand. Nah, bagaimana kemudian kita bisa berkomunikasi dengan si market-market ini ya, dan masuk ya ke dalam reality-reality mereka. Nah, menurut gue itu menjadi lebih menarik untuk dibahas daripada sekedar ucak-atik dashboard, 5 menit copywriting, apapun itu. Oke, nah mungkin kalau teman-teman tertarik dengan konten ini, please let me know ya. Kalau ternyata tidak menarik ya gue nggak akan bahas untuk apa. Ya karena ini pun juga menurut gue ini ilmu yang mahal ya di reality gue. Jadi kalau memang ternyata teman-teman tidak menghargai itu kan ya buat apa juga. Gue mending bercerita tentang hal lain yang gue lebih santai cerita ini dan lebih happy-happy. Oke, udah itu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe ya, karena saya ingin membeli temannya dia, teman mentor saya di sini. Oke guys, I'll see you guys on my next video. Bye-bye.